kepolisian. Diketahui sejak Kamis 7 Juli pagi, ratusan orang anggota gabungan Ditreskrim Polda Jatim dan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tersebut dilakukan dengan mengepung area komplek Ponpes, kemudian melakukan penggeledahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi untuk kedua kalinya aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim bekerjasama dengan Satreskrim Polres Jombang untuk berusaha menangkap secara paksa anak kiai di kawasan Ploso Jombang berinisial MSAT usia 41 tahun yang menjadi DPO tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada hari Kamis tanggal 7 Juli saat ini. Jadi sebenarnya mengapa disebut upaya kedua, karena pada Minggu tanggal 3 Juli kemarin polisi sempat berusaha untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap MSAT yang saat itu konteksnya adalah MSAT sedang pergi keluar bersama dengan jajaran santri-santri ataupun ajudannya. Dan ketika dalam perjalanan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan penangkapan paksa terhadap MSAT dan ternyata MSAT setelah dilakukan pengejaran sejak siang hari, di hari Minggu itu siang hari sampai malam hari, MSAT tidak bisa ditangkap, berhasil kabur, bahkan mengakibatkan satu orang petugas sempat ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh sopir MSAT dan pihak polisi juga sempat mengamankan 2 orang dan dari 2 orang itu berhasil ditemukan sebuah senjata rakitan airsoft gun. Dan 4 hari kemudian, tepatnya di hari ini, tanggal 7 Juli, sejak pukul 7 polisi sudah datang untuk melakukan upaya paksa untuk yang kedua kali, yakni dengan mendatangkan ratusan orang personil berbagai macam berbagai macam dari subdit yang ada di jajaran Polda Jatim ataupun di jajaran Polres. Dan ratusan polisi itu datang menggunakan kendaraan rantis Brimob, water cannon, dan para polisi yang bertugas secara taktis untuk melakukan pengamanan area sekitar Ponpes untuk melakukan penangkapan paksa dilengkapi dengan senjata pengendali massa, yakni tameng dan helm. Dan polisi juga melakukan upaya sterilisasi di semua akses jalan menuju ke area komplek Ponpes. Bahkan pihak kepolisian juga menerapkan mekanisme sterilisasi di perimeter radius 1 km menjelang ke area komplek Ponpes yang luasnya sekitar 5 hektar di kawasan Jalan Raya Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan pihak polisian tetap dengan melakukan upaya persuasi, walaupun itu adalah operasi penangkapan paksa, tapi polisi Polda Jatim tetap berusaha untuk melakukan upaya persuasif terhadap pihak-pihak yang ada di dalam Ponpes yang diduga menjadi tempat persembunyian dari si tersangka MSAT ini. Bahkan dalam waktu kurun 1 jam pihak kepolisian itu menunggu acara-acara yang ada di dalam Ponpes itu selesai. Jadi memang ketika polisi datang ke situ ada agenda rutin yang sedang dilaksanakan oleh pihak pengurus Ponpes yang melibatkan banyak santri di situ, dan pihak polisian dengan upaya persuasifnya tetap menunggu agar acara tetap selesai, dan ternyata sekitar 1 jam lebih ditunggu, ternyata acara tidak kunjung selesai, dan upaya itikat baik dari pihak Ponpes untuk segera menyerahkan MSAT tidak tampak begitu jelas. Maka pihak polisian berusaha untuk merangsek masuk dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kesopanan dan sebagainya, dengan tetap berusaha berkomunikasi dengan baik. Dan namun dari massa yang berada di area Ponpes tempat polisi itu masuk, ternyata ada upaya-upaya perlawanan dari sekitar ratusan orang yang ada di kompleks itu, dan pihak polisian terpaksa melakukan mekanisme tahapan pengendalian massa dengan mengamankan orang-orang yang diduga menjadi pemicu adanya upaya-upaya melawan petugas. Jadi didapati catatan dari pihak Bidang Humas Polda Jatim, bahwasanya 60 orang dari dalam Ponpes diamankan oleh pihak kepolisian yang diangkut menggunakan 10 kendaraan truk, dan kemudian saat ini dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pertama pendataan, kemudian dilakukan semacam pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang melatar belakangnya mereka. Dan setelah itu petugas melakukan upaya penyisiran masuk ke dalam, melakukan penyisiran ke dalam area Ponpes yang luasnya 5 hektar itu, yang memang di dalamnya banyak sekali bangunan gedung, kemudian tempat-tempat objek untuk pendidikan,
Bahkan polisi juga melakukan penyisiran di area-area makam keluarga, kemudian area-area yang sifat privat ya, tapi tetap dengan pengawasan seperti area-area privat seperti toilet. Dan di samping itu upaya persuasif, di samping ada upaya-upaya untuk penggeledahan atau penyisiran, pihak kepolisian dan dalam hal ini adalah Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat tetap melakukan upaya persuasif kepada pihak pengurus dari Ponpes tempat anak Kiai MSAT ini berada. Jadi memang polisi tetap berusaha mengedepankan prinsip komunikasi yang sifatnya humanis dan upaya persuasif, dan untungnya pihak Kapolres Jombang AKBP Muhammad Hidayat tadi sempat ditemui langsung oleh ayahanda dari MSAT yang berinisial MM ya, dan sempat berkomunikasi, dan dari pihak ayahanda menyampaikan informasi penting terhadap Kapolres yang mewakili institusi kepolisian yang sedang melakukan operasi penangkapan terhadap anaknya, bahwasanya anaknya akan diserahkan sendiri oleh sang ayahanda, nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah yang ada di Polda Jatim, karena berkas kasus sudah dilimpahkan ke pihak Polda Jatim. Namun ketika ditanya secara rinci kapan waktunya dan sebagainya, ternyata pihak MM atau ayahanda dari MSAT atau tersangka ini menyampaikan upaya penyerahan pengantaran dari tersangka ini pada pihak polisian akan dilakukan setelah acara yang ada di area Ponpes atau kegiatan rutinan Ponpes selesai. Dan sempat beredar video viral di medsos, ada seorang pria berpeci mengenakan masker didekap oleh beberapa orang petugas kepolisian pakaian sipil keluar dari area Ponpes menuju ke sebuah mobil polisi untuk dibawa ke markas Mapolres Jombang. Yang sempat beredar narasi dari video viral tersebut itu adalah MSAT atau tersangka yang selama ini dicari-cari oleh pihak kepolisian ataupun menjadi sorotan oleh masyarakat atas kasusnya. Tapi ketika kita telusuri dan kita konfirmasi pada pihak bidang Humas Polda Jatim, dalam hal ini adalah Kombes Pol Dirmanto, ternyata sosok pria yang viral itu bukan MSAT, tapi adalah sopir dari MSAT yang bernama Dede, yang ternyata sopir itu adalah sopir yang mengendarai mobil Panther yang dinaiki oleh MSAT pada hari Minggu itu, yang ketika berusaha kabur dari kejaran pihak aparat kepolisian, bahkan sampai sempat menabrak satu orang polisi nggak terluka, mengalami luka ringan, dan akhirnya ada 2 orang yang diamankan karena membawa semacam senjata api rakitan. Dan sekadar diketahui perjalanan kasus ini memang terbilang sempat timbul tenggelam, bahkan bisa kita tengarai ini kasus ini muncul sejak sebelum pandemi COVID, yakni di awal tahun 2020. Alasan upaya paksa polisi menangkap tersangka sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, yakni karena pada tanggal Selasa, pada hari Selasa tanggal 4 Januari, kasus tersebut sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, berkas sudah dilimpahkan, hanya saja dari pihak tersangkanya sendiri itu belum dapat diserahkan oleh pihak polisian, yang ini menghendaki secara hukum kepolisian untuk melakukan upaya penjemputan paksa agar tersangka bisa dilimpahkan ke pihak Kejaksaan dan langsung disidangkan untuk menyidangkan atau menyidangkan secara hukum perkara yang melibatkan MSAT ini. Dan sebenarnya kasus ini itu sudah dilaporkan ke pihak Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 2019 silam. Jadi satu pelapor santriwati asal Jawa Tengah mengaku mengalami kekerasan seksual dengan modus transfer ilmu yang dilakukan oleh si MSAT itu. Kemudian pada Januari tahun 2020 kasus MSAT karena saat itu berbagai macam pihak melakukan tekanan pada pihak Polres, demonstrasi, lobbying, bahkan ada negosiasi dari beberapa ormas-ormas yang sangat concern terhadap isu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, pun mendesak pihak Polres untuk segera mengusut, tapi ternyata memang ada tahapan-tahapan yang belum dapat segera dilakukan pihak Polres, maka Polres langsung melimpahkan kasus ini pada pihak Polda Jatim. Dalam ini adalah Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Dan pada tahun Januari 2020 kasus dilimpahkan, bahkan upaya untuk pemanggilan paksa, pemanggilan untuk agenda pemeriksaan terhadap MSAT berkali-kali sama sekali tidak digubris oleh MSAT. MSAT tidak pernah
satu kali pun menginjakkan kakinya di Mapolda Jatim untuk mendatangi agenda pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Bahkan dari pihak Kapolda Jatim saat itu yang bernama Irjen Pol Luki Hermawan sempat menyampaikan statement akan melakukan tahapan lanjutan pemeriksaan terhadap MSAT di pondok pesantrennya, artinya di pondok pesantren tempat MSAT tinggal. Namun ternyata ketika Kapolda Jatim saat itu berusaha untuk datang dan menyampaikan upaya persuasif untuk segera dilakukan pemeriksaan di tempat, maka ternyata ucapan yang disampaikan oleh MSAT melalui berbagai macam media sosial yang digunakannya hanya isapan jempol belaka. Kemudian kasus itu tenggelam untuk yang kesekian kalinya dan kembali mencuat di tahun 2021. Ya, ini tepatnya di akhir tahun 2021, hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, ternyata MSAT ini bersama kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan, menggugat Kapolda Jatim dan serangkaian dan berbagai macam penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat namanya, melakukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian hasilnya ternyata ditolak dan seperti tidak terima dengan hasil tersebut, di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 MSAT bersama tim kuasa hukumnya melakukan gugatan kembali pra peradilan ke PN yang ada di Kabupaten Jombang. Dan hasilnya pun sama, yakni gugatan pra peradilannya ditolak, yang artinya menandakan pihak penyidik dari kepolisian tetap harus melanjutkan tahapan penyidikan kasus yang menjerat MSAT sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan undang-undang. Dan karena MSAT tetap tidak memiliki atau menunjukkan itikat baik untuk mengikuti serangkaian penyelidikan yang terus bergulir, ternyata dari pihak Polda Jatim yang saat itu disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrim Polda Jatim, yakni Kombes Pol Toto, untuk mengeluarkan surat DPO terhadap MSAT, dan yang artinya itu adalah menghendaki pihak kepolisian untuk melakukan upaya paksa sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang juga sempat viral dari pihak Kasubdit melakukan yang sempat juga viral di medsos. Kasubdit datang ke Ponpes tapi dilawan oleh berbagai teman-teman dari atau pihak MSAT, diusir. Itu sempat terjadi dan viral beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya terjadi upaya paksa sebagaimana yang terjadi belakang ini dan yang terjadi juga di hari ini dan berlangsung sampai detik ini di Ponpes yang berlokasi di Jalan Raya Peloso, Kabupaten Jombang. Demikian reportase kami. Baik, terima kasih Luhur Pak Budi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah tersangka. Berikut tayangan untuk Anda. Jangan nanti kalau dengan masalah itu, nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Hari selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas pergi? Hah? Mas pergi? Iya nanti ya. Nggak usah. Macam-macam. Ayahanda MSAT berinisial MM berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Hal itu disampaikan MM saat menemui Kapolres Jombang AKBP Mohnur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersangka. Proses dialog di antara kedua belah pihak tersebut disaksikan oleh para jemaah di dalam area Ponpes. Kapolres menyampaikan upaya persuasif agar pelaku dapat segera menyerahkan diri. Meski sang ayah menyebut akan menyerahkan anaknya kepada polisi, namun pihak kepolisian masih terus berupaya mencari keberadaan pelaku. Proses upaya penangkapan paksa terhadap MSAT dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya, dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSAT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan sejumlah orang yang ditangkap itu dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu ditangkap polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area Ponpes. Dalam melakukan penangkapan, petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi. Bareskrim Polri menaruh perhatiannya kepada para santri di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur buntut kasus pencabulan. Para orang tua santri kemudian diimbau untuk memindahkan putra-putri mereka ke tempat yang lebih aman. Imbas kasus ini, Kementerian Agama juga telah mencabut izin pondok pesantren tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis 7 Juli. Agus memberikan imbauan tersebut agar para santri bisa terhindar dari potensi kekerasan seksual. Lebih lanjut, Agus menilai warga di Jawa Timur tak akan mentoleransi tindakan tersangka MSAT alias Beki pada para korban. Sementara itu, Kemenak telah mencabut izin operasional Ponpes Sidikiyah. Pencabutan ini terkait tindakan pesantren yang menghalangi proses hukum pada tersangka. Hal ini juga sekaligus bentuk dukungan Kemenak terhadap kepolisian untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual ini. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur mengatakan pihaknya akan memastikan proses belajar terhadap santri tetap diberikan sebagaimana mestinya. Setelah izin dicabut, para santri dipersilakan untuk tetap tinggal atau pulang ke rumah. Namun sejumlah orang tua dilaporkan telah menjemput anak mereka, khususnya santriwati. Adapun tersangka Beki saat ini sudah menyerahkan diri ke kepolisian. Hal ini terjadi setelah proses alat yang dilakukan selama 15 jam pada Kamis 7 Juli. Proses ini pun sampai mengerahkan ratusan personel kepolisian gabungan. Saat ini Beki sudah ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya sejak Jumat 8 Juli dini hari. Tahap selanjutnya adalah penyerahan tahap 2 berkas perkara oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Upaya polisi menjemput paksa anak Kiai Jombang tersangka pencabulan membuahkan hasil. Pria berinisial MSA tersebut akhirnya menyerahkan pada polisi setelah seharian bersembunyi di lingkungan pondok pesantren. Ratusan polisi telah sejak pagi berada di kawasan tersebut, sedangkan MSA baru bisa dijemput paksa sekitar hampir tengah malam. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian terkendala dengan luasnya wilayah pesantren, di mana pesantren tersebut memiliki luas sekitar 5 hektar. Tak hanya itu, polisi juga disulitkan dengan banyaknya ruang rahasia di pondok pesantren tersebut, sehingga proses pencarian pelaku memakan waktu panjang. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan akhirnya MSA menyerahkan diri pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyampaikan tersangka bersembunyi di area pondok pesantren. Setelah MSA berhasil dijemput paksa, rombongan polisi yang bersiaga kemudian meninggalkan lokasi. MSA dibawa ke Mapolda Jatim untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Setelah penangkapan MSA, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kejaksaan. Upaya penangkapan MSAT atau yang dikenal dengan Mas Beji tengah menjadi sorotan publik. Mas Beji sendiri merupakan anak seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur yang menjadi buronan atau tersangka pencabulan. Ia juga terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan santriwatinya. Kasus yang menjerat Mas Beji pertama kali mencuat pada tahun 2019. Namun hingga kini tersangka belum dapat ditangkap lantaran bersembunyi. Diduga MSAT dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga selalu lolos dari polisi. Bahkan sang ayah terus melindungi sang putra hingga mengusir polisi yang pernah datang untuk melakukan negosiasi dengannya. Diketahui Mas Beji adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Sidikiyah. Beji mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan kepada santriwatinya. Selain itu, Beji juga dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beji memainkan keyboard dan bersanding bersama salah seorang musisi terkenal di Indonesia, Indra, beredar di media sosial. Sebelum mencabuli korban, Beji melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Beji kemudian menjanjikan relawan ini diajari ilmu metafakta.
Dikatakannya ilmu tersebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat proses seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi MSAT berkaskan jika ilmu tersebut tak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Viral video diduga santri putri menangis saat pondok pesantren Sidikiyah Desa Losari, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang digeledah. Terlihat pula ratusan petugas kepolisian untuk menangkap MSAT 41 tahun, anak Yai Jombang yang merupakan DPO kasus pencabulan santri Kamis 7 Juli malam. Momen tersebut terjadi saat petugas kepolisian berusaha memasuki area Ponpes untuk mencari keberadaan MSAT. Hal itu lantaran tersangka diketahui bersembunyi di dalam salah satu bangunan Ponpes seluas 5 hektar itu. Diinformasikan bahwa operasi penangkapan terhadap MSAT itu melibatkan sejumlah 652 orang personil, mulai dari 2 kompi anggota Brimopolda Jatim, 2 peleton Provos. Ada pula dari unit cadangan 1 kompi Brimopolres Kediri, 2 unit kendaraan truk rantis, dan 1 unit kendaraan barakuda. Upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menangkap tersangka beberapa bulan terakhir hingga Kamis 7 Juli akhirnya membuahkan hasil. Kini tersangka berhasil diamankan beserta santri dan simpatisan yang sempat menghalangi pihak kepolisian. Video Kiai Jombang berinisial MM ayahanda MSAT viral. Hal itu lantaran ia menyebut mencurigai ada dalang di balik kasus yang kini menimpa sang anak. Hal itu diungkapkannya di samping Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat saat melakukan pengepungan pada Kamis 7 Juli. MM mengungkapkan bahwa ada hal yang banyak tak diketahui oleh masyarakat mengenai permasalahan yang melatar belakangi kasus tersebut. Latar belakang masalah tersebut terjadi di dalam internal keluarga dan ponpes yang diasuhnya itu. Hanya saja, Kiai MM berupaya tetap menahan diri agar permasalahan mendasar dari segala kejadian tersebut tidak diungkapkannya di hadapan publik. Kasus disebutnya tak ada kaitannya dengan MSAT, melainkan sepenuhnya berasal dari dirinya. Sebelumnya, lebih dari 15 jam polisi mengepung pondok pesantren Sidikiyah Pelosok Jombang. Hal itu dilakukan untuk mencari keberadaan Muhammad Subki Al-Sani alias MSAT, DPO tersangka kasus pencabulan santriwati. Ya saya yang taat kepada saya dan taat kepada ajaran Islam. Dan keluarga saya ada yang tidak taat kepada saya dan ada yang tidak taat kepada ajaran Sidikiyah. 1. Dari keluarga saya yang tidak taat kepada saya dan tidak taat kepada ajaran Sidikiyah, ini ada dalangnya. Ini ada dalangnya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya. Dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Dan masalahnya jadi sudah tidak khusus kepada bukti, malah menimpa diri saya
menimpa pesantren saya, menerima ajaran di India, dan menimpa kepada organisasi Sidikiyah semuanya. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Tindakan tegas ini diambil Kementerian Agama setelah putra dari pemilik pondok pesantren Sidikiyah, MSAT, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian dalam kasus kekerasan seksual. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap MSAT. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Sidikiyah telah dibekukan. Dan terkait kasus pencabulan MSAT, Waryono menjelaskan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. Kementerian Agama mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil oleh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus MSAT. Sementara itu, DPO tersangka kasus pencabulan MSAT alias Mas Beki akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada Kamis 7 Juli 2022 malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Penyerahan diri ini berawal dari pengepungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Pondok Pesantren Sidikiyah di Ploso, Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022 pagi mulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Total memerlukan waktu kurang lebih 15 jam dalam proses pencarian MSAT di Pondok Pesantren tersebut. Saat proses pencarian, anak Kiai Jombang itu seharian bersembunyi di dalam pondok pesantren dan tidak mau keluar dari area pondok pesantren. Jemaah pengikut Kiai Jombang juga berusaha untuk menghalang-halangi petugas kepolisian saat melakukan pencarian MSAT di pondok pesantren Sidikiyah. Polisi terpaksa mengamankan 320 orang simpatisan Kiai Jombang ke Polres Jombang, dan 20 diantaranya adalah anak-anak. Kemudian Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti, ayah MSAT pun meminta kepada pihak Polda Jawa Timur tidak melakukan penangkapan paksa terhadap anaknya dan akan menyerahkan anaknya ke Polda Jawa Timur. Setelah melalui proses panjang, MSAT akhirnya menyerahkan diri. Kemudian MSAT mendapat pengawalan ketat dan dibawa ke Mapolda Jawa Timur. MSAT telah lama menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. MSAT dilaporkan ke polisi pada 29 Oktober 2019 oleh korban berinisial NA yang merupakan santri perempuan asal Jawa Tengah usai diduga mengalami pencabulan. MSAT sudah 6 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Polisi sempat mengetahui jejak MSAT namun gagal menemukan anak Kiai Jombang tersebut. Sempat beredar di media sosial penggalan video yang dinarasikan bahwa putra Kiai di Ploso Jombang tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati telah ditangkap oleh kepolisian. Diketahui sejak Kamis 7 Juli pagi, ratusan orang anggota gabungan Ditreskrim Polda Jatim dan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tersebut dilakukan dengan mengepung area komplek Ponpes, kemudian melakukan penggeledahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi untuk kedua kalinya aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim bekerja sama dengan Satreskrim Polres Jombang untuk berusaha menangkap secara paksa anak Kiai di kawasan Ploso Jombang berinisial MSAT usia 41 tahun yang menjadi DPO tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada hari Kamis tanggal 7 Juli saat ini. Jadi sebenarnya mengapa disebut upaya kedua, karena pada Minggu tanggal 3 Juli kemarin polisi sempat berusaha untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap MSAT yang saat itu konteksnya adalah MSAT sedang pergi keluar bersama dengan jajaran santri-santri ataupun ajudannya. Dan ketika dalam perjalanan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan penangkapan paksa terhadap MSAT dan ternyata MSAT setelah dilakukan pengejaran sejak siang hari, di hari Minggu itu siang hari sampai
malam hari MSHT tidak bisa ditangkap, berhasil kabur, bahkan mengakibatkan satu orang petugas sempat ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh sopir MSHT, dan pihak polisi juga sempat mengamankan 2 orang, dan dari 2 orang itu berhasil ditemukan sebuah senjata rakitan airsoft gun. Dan 4 hari kemudian, tepatnya di hari ini, tanggal 7 Juli, sejak pukul 7 polisi sudah datang untuk melakukan upaya paksa untuk yang kedua kali, yakni dengan mendatangkan ratusan orang personil berbagai macam berbagai macam dari subdit yang ada di jajaran Polda Jatim ataupun di jajaran Polres, dan ratusan polisi itu datang menggunakan kendaraan rantis Brimob, water cannon, dan para polisi yang bertugas secara taktis untuk melakukan pengamanan area sekitar Ponpes untuk melakukan penangkapan paksa dilengkapi dengan senjata pengendali massa, yakni tameng dan helm. Dan polisi juga melakukan upaya sterilisasi di semua akses jalan menuju ke area komplek Ponpes. Bahkan pihak kepolisian juga menerapkan mekanisme sterilisasi di perimeter radius 1 km menjelang ke area komplek Ponpes yang luasnya sekitar 5 hektar di kawasan Jalan Raya Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan pihak polisian tetap dengan melakukan upaya persuasi, walaupun itu adalah operasi penangkapan paksa, tapi polisi Polda Jatim tetap berusaha untuk melakukan upaya persuasif terhadap pihak-pihak yang ada di dalam Ponpes yang diduga menjadi tempat persembunyian dari si tersangka MSHT ini. Bahkan dalam waktu kurun 1 jam pihak kepolisian itu menunggu acara-acara yang ada di dalam Ponpes itu selesai. Jadi memang ketika polisi datang ke situ ada agenda rutin yang sedang dilaksanakan oleh pihak pengurus Ponpes yang melibatkan banyak santri di situ, dan pihak polisian dengan upaya persuasifnya tetap menunggu agar acara tetap selesai, dan ternyata sekitar 1 jam lebih ditunggu, ternyata acara tidak kunjung selesai, dan upaya itikat baik dari pihak Ponpes untuk segera menyerahkan MSHT tidak tampak begitu jelas. Maka pihak polisian berusaha untuk merangsek masuk dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kesopanan dan sebagainya, dengan tetap berusaha berkomunikasi dengan baik. Dan namun dari massa yang berada di area Ponpes tempat polisi itu masuk, ternyata ada upaya-upaya perlawanan dari sekitar ratusan orang yang ada di kompleks itu, dan pihak polisian terpaksa melakukan mekanisme tahapan pengendalian massa dengan mengamankan orang-orang yang diduga menjadi pemicu adanya upaya-upaya melawan petugas. Jadi didapati catatan dari pihak Bidang Humas Polda Jatim, bahwasanya 60 orang dari dalam Ponpes diamankan oleh pihak kepolisian yang diangkut menggunakan 10 kendaraan truk, dan kemudian saat ini dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pertama pendataan, kemudian dilakukan semacam pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang melatar belakangnya mereka. Dan setelah itu petugas melakukan upaya penyisiran, masuk ke dalam, melakukan penyisiran ke dalam area Ponpes yang luasnya 5 hektar itu, yang memang di dalamnya banyak sekali bangunan gedung, kemudian tempat-tempat objek untuk pendidikan. Bahkan polisi juga melakukan penyisiran di area-area makam keluarga, kemudian area-area yang sifat privat tapi tetap dengan pengawasan seperti area-area privat seperti toilet. Dan di samping itu upaya persuasif, di samping ada upaya-upaya untuk penggeledahan atau penyisiran, pihak kepolisian dan dalam hal ini adalah Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat tetap melakukan upaya persuasif kepada pihak pengurus dari Ponpes tempat anak Kiai MSHT ini berada. Jadi memang polisi tetap berusaha mengedepankan prinsip komunikasi yang sifatnya humanis dan upaya persuasif, dan untungnya pihak Kapolres Jombang AKBP Muhammad Hidayat tadi sempat ditemui langsung oleh ayahanda dari MSHT yang berinisial MM dan sempat berkomunikasi, dan dari pihak ayahanda menyampaikan informasi penting terhadap Kapolres yang mewakili institusi kepolisian yang sedang melakukan operasi penangkapan terhadap anaknya, bahwasanya anaknya akan diserahkan sendiri oleh sang ayahanda, nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah yang ada di Polda Jatim, karena berkas kasus sudah dilimpahkan ke pihak Polda Jatim. Namun ketika ditanya secara rinci kapan waktunya dan sebagainya, ternyata pihak MM atau ayahanda dari MSHT tersangka ini menyampaikan upaya penyerahan
pengantaran dari tersangka ini pada pihak polisian akan dilakukan setelah acara yang ada di area Ponpes atau kegiatan rutinan Ponpes selesai. Dan sempat beredar video viral di medsos, ada seorang pria berpeci mengenakan masker didekap oleh beberapa orang petugas kepolisian pakaian sipil keluar dari area Ponpes menuju ke sebuah mobil polisi untuk dibawa ke markas Mapolres Jombang. Yang sempat beredar narasi dari video viral tersebut itu adalah MSAT atau tersangka yang selama ini dicari-cari oleh pihak kepolisian ataupun menjadi sorotan oleh masyarakat atas kasusnya. Tapi ketika kita telusuri dan kita konfirmasi pada pihak bidang Humas Polda Jatim, dalam hal ini adalah Kombes Pol Dirmanto, ternyata sosok pria yang viral itu bukan MSAT, tapi adalah sopir dari MSAT yang bernama Dede, yang ternyata sopir itu adalah sopir yang mengendarai mobil Panther yang dinaiki oleh MSAT pada hari Minggu itu, yang ketika berusaha kabur dari kejaran pihak aparat kepolisian, bahkan sampai sempat menabrak satu orang polisi nggak terluka, mengalami luka ringan, dan akhirnya ada 2 orang yang diamankan karena membawa semacam senjata api rakitan. Dan sekadar diketahui perjalanan kasus ini memang terbilang sempat timbul tenggelam, bahkan bisa kita tengarai ini kasus ini muncul sejak sebelum pandemi COVID, yakni di awal tahun 2020. Alasan upaya paksa polisi menangkap tersangka sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, yakni karena pada tanggal Selasa, pada hari Selasa tanggal 4 Januari, kasus tersebut sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, berkas sudah dilimpahkan, hanya saja dari pihak tersangkanya sendiri itu belum dapat diserahkan oleh pihak polisian, yang ini menghendaki secara hukum polisian untuk melakukan upaya penjemputan paksa agar tersangka bisa dilimpahkan ke pihak Kejaksaan dan langsung disidangkan untuk menyidangkan atau menyidangkan secara hukum perkara yang melibatkan MSAT ini. Dan sebenarnya kasus ini itu sudah dilaporkan ke pihak Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 2019 silam. Jadi satu pelapor santriwati asal Jawa Tengah mengaku mengalami kekerasan seksual dengan modus transfer ilmu yang dilakukan oleh si MSAT itu. Kemudian pada Januari tahun 2020 kasus MSAT karena saat itu berbagai macam pihak melakukan tekanan pada pihak Polres, demonstrasi, lobbying, bahkan ada negosiasi dari beberapa ormas-ormas yang sangat concern terhadap isu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, pun mendesak pihak Polres untuk segera mengusut, tapi ternyata memang ada tahapan-tahapan yang belum dapat segera dilakukan pihak Polres, maka Polres langsung melimpahkan kasus ini pada pihak Polda Jatim, dalam ini adalah Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Dan pada tahun Januari 2020 kasus dilimpahkan, bahkan upaya untuk pemanggilan paksa, pemanggilan untuk agenda pemeriksaan terhadap MSAT berkali-kali sama sekali tidak digubris oleh MSAT. MSAT tidak pernah satu kali pun menginjakkan kakinya di Mapolda Jatim untuk mendatangi agenda pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Bahkan dari pihak Kapolda Jatim saat itu yang bernama Irjen Pol Luki Hermawan sempat menyampaikan statement akan melakukan tahapan lanjutan pemeriksaan terhadap MSAT di pondok pesantrennya, artinya di pondok pesantren tempat MSAT tinggal. Namun ternyata ketika Kapolda Jatim saat itu berusaha untuk datang dan menyampaikan upaya persuasif untuk segera dilakukan pemeriksaan di tempat, maka ternyata ucapan yang disampaikan oleh MSAT melalui berbagai macam media sosial yang digunakannya hanya isapan jempol belaka. Kemudian kasus itu tenggelam untuk yang kesekian kalinya, dan kembali mencuat di tahun 2021. Ya, ini tempatnya di akhir tahun 2021, tanggal hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, ternyata MSAT ini bersama kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan, menggugat Kapolda Jatim dan serangkaian dan berbagai macam penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat namanya, melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian hasilnya ternyata ditolak, dan seperti tidak terima dengan hasil tersebut, di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022
MSHT bersama tim kuasa hukumnya melakukan gugatan kembali pra peradilan ke PN yang ada di Kabupaten Jombang. Dan hasilnya pun sama, yakni gugatan pra peradilannya ditolak, yang artinya menandakan pihak penyidik dari kepolisian tetap harus melanjutkan tahapan penyidikan kasus yang menjerat MSHT sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan undang-undang. Dan karena MSHT tetap tidak memiliki atau menunjukkan itikat baik untuk mengikuti serangkaian penyelidikan yang terus bergulir, ternyata dari pihak Polda Jatim yang saat itu disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrim Polda Jatim, yakni Kombes Pol Toto, untuk mengeluarkan surat DPO terhadap MSHT, dan yang artinya itu adalah menghendaki pihak kepolisian untuk melakukan upaya paksa sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang juga sempat viral dari pihak Kasubdit melakukan yang sempat juga viral di medsos. Kasubdit datang ke Ponpes tapi dilawan oleh berbagai teman-teman dari atau pihak MSHT, diusir. Itu sempat terjadi dan viral beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya terjadi upaya paksa sebagaimana yang terjadi belakang ini dan yang terjadi juga di hari ini dan berlangsung sampai detik ini di Ponpes yang berlokasi di Jalan Raya Peloso, Kabupaten Jombang. Demikian reportase kami. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah tersangka. Berikut tayangan untuk Anda. Jangan nanti kalau memang masalah itu nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu nanti setelah selesai acara ini. Hari ini? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Nggak usah. Sama. Ayahanda MSHT berinisial MM berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Hal itu disampaikan MM saat menemui Kapolres Jombang AKBP Mohnur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersangka. Proses dialog di antara kedua belah pihak tersebut disaksikan oleh para jemaah di dalam area Ponpes. Kapolres menyampaikan upaya persuasif agar pelaku dapat segera menyerahkan diri. Meski sang ayah menyebut akan menyerahkan anaknya kepada polisi, namun pihak kepolisian masih terus berupaya mencari keberadaan pelaku. Proses upaya penangkapan paksa terhadap MSHT dilakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya, dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSHT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan sejumlah orang yang ditangkap itu dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu ditangkap polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area Ponpes. Dalam melakukan penangkapan, petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi. Bareskrim Polri menaruh perhatiannya kepada para santri di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur buntut kasus pencabulan. Para orang tua santri kemudian diimbau untuk memindahkan putra-putri mereka ke tempat yang lebih aman. Imbas kasus ini, Kementerian Agama juga telah mencabut izin pondok pesantren tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis 7 Juli. Agus memberikan imbauan tersebut agar para santri bisa terhindar dari potensi kekerasan seksual. Lebih lanjut, Agus menilai warga di Jawa Timur tak akan mentoleransi tindakan tersangka MSAT alias Beki pada para korban. Sementara itu, Kemenak telah mencabut izin operasional Ponpes Sidikiyah. Pencabutan ini terkait tindakan pesantren yang menghalangi proses hukum pada tersangka. Hal ini juga sekaligus bentuk dukungan Kemenak terhadap kepolisian untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual ini. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur mengatakan pihaknya akan memastikan proses belajar terhadap santri tetap diberikan sebagaimana mestinya. Setelah izin dicabut, para santri dipersilakan untuk tetap tinggal atau pulang ke rumah. Namun sejumlah orang tua dilaporkan telah menjemput anak mereka, khususnya santriwati. Adapun tersangka Beki saat ini sudah menyerahkan diri ke kepolisian. Hal ini terjadi setelah proses alat yang dilakukan selama 15 jam pada Kamis 7 Juli. Proses ini pun sampai mengerahkan ratusan personel kepolisian gabungan. Saat ini Beki sudah ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya sejak Jumat 8 Juli dini hari. Tahap selanjutnya adalah penyerahan tahap 2 berkas perkara oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi Jatim.
Upaya polisi menjemput paksa anak Kiai Jombang tersangka pencabulan membuahkan hasil. Pria berinisial MSA tersebut akhirnya menyerahkan pada polisi setelah seharian bersembunyi di lingkungan pondok pesantren. Ratusan polisi telah sejak pagi berada di kawasan tersebut, sedangkan MSA baru bisa dijemput paksa sekitar hampir tengah malam. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian terkendala dengan luasnya wilayah pesantren, di mana pesantren tersebut memiliki luas sekitar 5 hektar. Tak hanya itu, polisi juga disulitkan dengan banyaknya ruang rahasia di pondok pesantren tersebut, sehingga proses pencarian pelaku memakan waktu panjang. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan akhirnya MSA menyerahkan diri pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyampaikan tersangka bersembunyi di area pondok pesantren. Setelah MSA berhasil dijemput paksa, rombongan polisi yang bersiaga kemudian meninggalkan lokasi. MSA dibawa ke Mapolda Jatim untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Setelah penangkapan MSA, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kejaksaan. Upaya penangkapan MSAT atau yang dikenal dengan Mas Beji tengah menjadi sorotan publik. Mas Beji sendiri merupakan anak seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur yang menjadi buronan atau tersangka pencabulan. Ia juga terkenal memiliki ilmu metafakta yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan santriwatinya. Kasus yang menjerat Mas Beji pertama kali mencuat pada tahun 2019. Namun hingga kini tersangka belum dapat ditangkap lantaran bersembunyi. Diduga MSAT dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga selalu lolos dari polisi. Bahkan sang ayah terus melindungi sang putra hingga mengusir polisi yang pernah datang untuk melakukan negosiasi dengannya. Diketahui Mas Beji adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang merupakan petinggi dari Ponpes Siddiqiyah. Beji mengaku dirinya memiliki ilmu metafakta atau ilmu sugesti. Ilmu inilah yang dijadikan modusnya dalam melakukan pencabulan hingga persetubuhan kepada santriwatinya. Selain itu, Beji juga dikenal sebagai anak band. Foto-foto Beji memainkan keyboard dan bersanding bersama salah seorang musisi terkenal di Indonesia, Indra, beredar di media sosial. Sebelum mencabuli korban, Beji melakukan modus merekrut korban menjadi salah satu tim relawan kesehatan. Beji kemudian menjanjikan relawan ini diajari ilmu metafakta. Dikatakannya ilmu tersebut bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Saat proses seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu. Namun korban diminta untuk melepas semua pakaiannya agar ilmu tersebut bisa masuk. Korban sempat menolak karena hal ini tidak masuk akal. Tetapi MSAT berkaskan jika ilmu tersebut tak akan sampai jika korban masih mengandalkan akal atau logika. Viral video diduga santri putri menangis saat pondok pesantren Siddiqiyah Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang digeledah. Terlihat pula ratusan petugas kepolisian untuk menangkap MSAT 41 tahun, anak Yai Jombang yang merupakan DPO kasus pencabulan santri Kamis 7 Juli malam. Momen tersebut terjadi saat petugas kepolisian berusaha memasuki area ponpes untuk mencari keberadaan MSAT. Hal itu lantaran tersangka diketahui bersembunyi di dalam salah satu bangunan ponpes seluas 5 hektar itu. Diinformasikan bahwa operasi penangkapan terhadap MSAT itu melibatkan sejumlah 652 orang personil, mulai dari 2 kompi anggota Brimopolda Jatim, 2 peleton Provos. Ada pula dari unit cadangan 1 kompi Brimopolres Kediri, 2 unit kendaraan truk rantis, dan 1 unit kendaraan barakuda. Upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menangkap tersangka beberapa bulan terakhir hingga Kamis 7 Juli akhirnya membuahkan hasil. Kini tersangka berhasil diamankan beserta santri dan simpatisan yang sempat menghalangi pihak kepolisian. Video Kiai Jombang berinisial MM Ayahanda MSAT viral.
Hal itu lantaran ia menyebut mencurigai ada dalang di balik kasus yang kini menimpa sang anak. Hal itu diungkapkannya di samping Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat saat melakukan pengepungan pada Kamis 7 Juli. MM mengungkapkan bahwa ada hal yang banyak tak diketahui oleh masyarakat mengenai permasalahan yang melatar belakangi kasus tersebut. Latar belakang masalah tersebut terjadi di dalam internal keluarga dan ponpes yang diasuhnya itu. Hanya saja, Kiai MM berupaya tetap menahan diri agar permasalahan mendasar dari segala kejadian tersebut tidak diungkapkannya di hadapan publik. Kasus disebutnya tak ada kaitannya dengan MSAT, melainkan sepenuhnya berasal dari dirinya. Sebelumnya, lebih dari 15 jam polisi mengepung Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang. Hal itu dilakukan untuk mencari keberadaan Muhammad Subki Al-Sani alias MSAT, DPO tersangka kasus pencabulan santriwati. Ya, saya yang taat kepada saya dan taat kepada ajaran Islam. Dan keluarga saya ada yang tidak taat kepada saya dan ada yang tidak taat kepada ajaran Sidikiyah. Satu. Dari keluarga saya yang tidak taat kepada Islam dan tidak taat kepada ajaran Sidikiyah, ini ada dalangnya. Ini ada dalangnya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya. Dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Dan masalah jadi fitnah ini tidak khusus kepada bukti, malah menimpa diri saya, menimpa pesantren saya, menimpa ajaran Sidikiyah, dan menimpa kepada organisasi Sidikiyah semuanya. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Tindakan tegas ini diambil Kementerian Agama setelah putra dari pemilik pondok pesantren Sidikiyah, MSAT, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian dalam kasus kekerasan seksual. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap MSAT. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Sidikiyah telah dibekukan. Dan terkait kasus pencabulan MSAT, Waryono menjelaskan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. Kementerian Agama mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil oleh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus MSAT. Sementara itu, DPO tersangka kasus pencabulan MSAT alias Mas Beki akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada Kamis 7 Juli 2022 malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Penyerahan diri ini berawal dari pengepungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Pondok Pesantren Sidikiyah di Ploso, Jombang, Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022 pagi mulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Total memerlukan waktu kurang lebih 15 jam dalam proses pencarian MSAT di Pondok Pesantren tersebut. Saat proses pencarian, anak Kiai Jombang itu seharian bersembunyi di dalam pondok pesantren dan tidak mau keluar dari area pondok pesantren. Jemaah pengikut Kiai Jombang juga berusaha untuk menghalang-halangi petugas kepolisian saat melakukan pencarian MSAT di pondok pesantren Sidikiyah. Polisi terpaksa mengamankan 320 orang simpatisan Kiai Jombang ke Polres Jombang dan 20 diantaranya adalah anak-anak. Kemudian Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti,
Ayah MSAT pun meminta kepada pihak Polda Jawa Timur tidak melakukan penangkapan paksa terhadap anaknya dan akan menyerahkan anaknya ke Polda Jawa Timur. Setelah melalui proses panjang, MSAT akhirnya menyerahkan diri. Kemudian MSAT mendapat pengawalan ketat dan dibawa ke Mapolda Jawa Timur. MSAT telah lama menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. MSAT dilaporkan ke polisi pada 29 Oktober 2019 oleh korban berinisial NA yang merupakan santri perempuan asal Jawa Tengah usai diduga mengalami pencabulan. MSAT sudah 6 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Polisi sempat mengetahui jejak MSAT namun gagal menemukan anak Kiai Jombang tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!